You understand? I understand. No problem. No, and you and the sleeping of the no smoking. Bingung marti pian, ulun ge bingung tuh no. Marilah kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Jafaruddin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda sabaqal 'awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari sirruhu fi sa'il asma'i was sifat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillah wa ibdalih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita ta'zimi para dzurriyyat Sayyidina Muhammad, baik yang ada di hadapan kita ini maupun yang ada dimanapun beliau berada. Bil khusus ini kita Al-Habib Abdullah bin Tahir, kemudian Al-Habib Umar, kemudian Habib Abdullah dan Habib Anhar Basim dan banyak Habib-Habib yang lainnya. Kita doakan seluruh Habib dimanapun berada, kita doakan semoga panjang umur, Allah Ta'ala sehatkan badan-badan beliau, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun lebih-lebih hajat akhirah. Dan kita doakan juga dan kita hormati para guru-guru kita semua yang ada di tempat ini. Banyak guru-guru kita yang hadir, antaranya ada guru Kiai Haji Suryani yang dari tadi, kemudian guru Irfan, guru nang sidin nang protokol tadi guru juga nggih, alhamdulillah. Dan banyak guru-guru, mudah-mudahan ini banyak guru barataannya, mudahan kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat. Mudahan kita berkat Habib Syarifah, berkat guru, mudahan kita masuk surga. Yang kita muliakan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, seluruh RT-RT yang ada di sini. Kemudian Bapak polisi kita, alhamdulillah Bapak Dani, hafal ulun pengen ada ngarannya Bang, alhamdulillah. Kemudian wabil khusus lagi yang kita hormati, kita muliakan Bapak Kades lah, selaku Ahlul Bait juga termasuk Sahibul Bait. Dan Bapak Camat, mana Pak Camatnya? Alhamdulillah kakaknya protokol tadi, alhamdulillah. Ya Allah, luar biasa. Kita doakan mudahan beliau-beliau ini sukses semua menjalankan tugas
Dan mudah-mudahan kita doakan lebih khusus Bapak Lurah, apa Bapak Pembakal, siapa ngaran sidin? Siapa ngaran sidin? Ya mudah-mudahan Ampat bin Sidin. Kan mendoakan orang tuh bagus. Pentulannya kaki kita. Mudahan babi ini banyak berataan. Mudahan sukses acaranya. Kemudian yang kita muliakan para jamaah sekalian berataan. Insya Allah yang hadir ini dipandang oleh Rasulullah SAW. Karena pekerjaan kita, amalan kita malam ini mulia, yaitu mendoakan orang-orang yang terdahulu kepada kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Ya kah? Jadi orang-orang yang terdahulu kita doakan. Insya Allah kalau kita nanti berpulang ke rahmatullah, anak cucu kita orang muslim akan insya Allah mendoakan kita berataan. Karena kita mendoakan orang terdahulu, karena orang yang berdiri mendoakan kita juga. Insya Allah saling doa dengan doa. Alhamdulillah acara malam ini yaitu dalam acara kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dikumpulkan Allah di tempat ini dalam acara haul yang ke-7 almarhum ayahnya daripada Bapak Pembakal kita almarhum Sani bin Anang dan ibunda Jumaiyah binti sama binnya lah. Apa? Oh berdua banding kita lagi bininya lah berdua banding. Berdua banding sih. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita kena kalau meninggal diarwahi orang juga. Ya kan kalau meninggal ya kalau anak kita. Sebab kalau kita berbakti ini kan termasuk salah satu berbakti kepada orang tua. Jangan dalam hadis apa ngaran tuh birru abaakum tabirukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tua karena anak ikam ya Nabi berbuat baik kepada kita juga. Jadi kama tadi no tuh dan bila menghutangi akan dibayari orang. Ini menghutangi dulu kita. Menghutangi artinya kita pengkuitan karena anak kita membayari pulang kita dapat juga. Makanya rancak-rancak mendoakan. Makanya ulun lawan Bapak Pembakal nih ulun asa-asaan saling mendoakan terus. Karena sih mendoakan ulun juga. Nah, ya kan ulun mendoakan bini sidin banyak, sidin pasti banyak juga mendoakan ulun. Nah, cuma tergantung ulunnya aja lagi. Wani apa kada? Tapi ternyata belum berani. Walaupun wani juga, cuma bini ulun tak lebih wani pada ulun lagi. Tapi yang dihiga ulun ini kan jagaunya aja. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, mudahan dapat syafaat Nabi. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan sebagaimana Al-Qari tadi beliau membacakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diperintahkan kita untuk berbuat wa qadha alla ta'budu. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita agar kita mentauhidkan Allah, jangan mensyarikatkan Tuhan. Kemudian setelah kita jangan sampai menyembah selain daripada Allah. Lalu Allah pulang wabil walidaini menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua kita wajib kita muliakan. Salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, amun yang hidup jelas sudah. Kenapa? Hari-hari membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani segala hari-hari. Tapi yang meninggal kayak apa? Nah itu dibaca juga, doa terus juga. Di antaranya setiap tahun kita memperingati hari wafat beliau dengan mendoakan. Sebab nang dihaul itu orang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang masih hidup jangan dihaul. Dikirimi duit, betul. Nah, dikirimi duit orang tua. Kenapa kita
kita jadi berbakti kepada orang tua? Karena orang tua itu adalah sebab adanya kita ke dunia ini. Wujud nikmat Tuhan, diantaranya nikmat Tuhan yaitu diadakan orang tua. Makanya Al-Qari mengatakan la in syakartum la azidan. Orang ada ke dunia ini karena ada bapak mamanya, ada abah mama, itu nikmat kada gampangan. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah. Nang hidup kita syukur, nang meninggal syukur juga, kita sudah kau mendoakan terus. Ya kalau jadi syukur terus karena ada syukurnya. Kenapa kita sebab orang tua? Makanya kita bisa bergerak, berdiam macam-macam ini karena berkat orang tua sebujurnya. Kuitan, sebabnya tuh kuitan. Makanya kuitan tuh sampai sekarang kali terpisah lawan kita. Sebab nang jadi awak kita ini banyu butuh abah kita. Sambat aja sudah. Ini memikirkan orang kayak itu. Kalau kada banyu butuh abah, mau lagi jadi kita ini, Beb. Kada mau jadi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Kayak apa Tuhan menciptakan manusia? Khuliqa mimma indapik, diciptakan manusia daripada air nang dapik, air yang meluncat keluarnya. Memang kayak itu, Quran itu. Itu kan kalau meluncat Pak Polisi ya. Nah, maka amun nang itu keluar pian bergetar alam semesta. Bukan enggak. Awan bunyi-bunyinya lagi. Ya Allah. Itu pengalaman. Ini hasilnya ulun pian sebenarnya hasil daripada nang perjuangan abah dan mama. Ini kayak kampung apa ngarannya nek? Gunung besar berkah. Ini ada gunung-gunungan ada juga. Ini gunung besar nek. Makanya untung benar keluarga nang ditinggalkan ini nang meninggalnya untung beisi keluarga, beisi mama, beisi di sana, beisi untung mau ingat kawan sidin. Nah sidin pada malam ini insya Allah dikubur tenang benar, dikirimi doa, nah mendoakan Habib, ya Allah orang soleh, memang Habibnya ini banyak nih, orang soleh pulang mendoakan. Ini berataan ini kan orang soleh berataan nih, ini orang calon-calon surga berataan nih. Nah mendoakan mendoakan nang meninggal kayak apa kehimungan sidin juga berdoa, jadi kubur berdoa, musim nyaman berdoa, ini para kontuhan dah. Ya Allah mudahan mah hadir tuh sabarataan kabul hajat sidin. Ayo guru udinnya mudahan nakas kawin sidin. Nah bisa aja mudahan nah ya kalau pembakal berdulu kena. Kan kegampangan biar ambah sampailah orang meninggal doanya sampai. Kenapa? Karena kalau orang meninggal dikirimi SMS kada masuk nih nah kayak HP nih pian kirimi almarhum dalam kubur sidin aja kadang bawa HP di kubur. Andai kata sidin bawa HP di kubur kirimi apa kabar pian kada sampai. Kenapa? Karena ini bukan alamnya, alam barzah itu alam roh. Alam barzah itu di situ nang berlaku roh di situ. Kada sinyal kada sampai ke situ. Kalau ini masih di dunia pian hendak kemana aja asal HP-nya bagus, pulsanya ada, ya kada. Hendak kemana pian sampai. Tergantung kekuatan signalnya, jadi sinyalnya ya gitu. Nah, tapi kalau dalam kubur kada memakai yang ini. Ada spesial sinyal dan signal nang gasan untuk alam kubur. Iya, nang bacaan nang kita ini nang Fatihah, Quran kita bacakan itu ada mengandung sinyal. Sinyal Quran, sinyal bacaan tuh lebih hebat daripada sinyal nang ini. Mulang ini muntah halang bisa kada bisa nyokoling, bisa kada menyambung. Tapi kalau nang itu Quran kada ada bisa
kada kawa tahalang langsung sampai ke kubur. Makanya kalau orang meninggal dibacakan Quran, jangan yang lain. Quran dibacakan karena ada nurnya tuh, nur Quran itu yang sampai, nur bacaan itu yang sampai. Dibacakan salawat, salawat itu bisi nur, nur Nabi ngarannya. Di Quran nur Nabi juga, ya kah? Di bacaan nur Nabi juga, di salawat nur Nabi juga. Itu yang menembus kubur. Makanya orang meninggal dibacakan Quran, dibacakan sembahyang hadiah, dibacakan salawat sampai tidak menunggu 2-3 menit, 3 menunggu detikan, begitu Fatihah gasan almarhum si alun sampai langsung. Mungkin tidak percaya mati berdahulu karena kita mempercayai Habibnya, percaya kita karena alamnya lain. Itu ada yang berpadah masa sampai aja. Nah, inya percaya, nih ini percaya sampai, nih percaya sampainya. Kenapa lawan nur Quran gak percaya? Ya kalau bodoh amat, amat gak ada bodoh. Berpikir, nah, makanya bubuhan batu licin di sini, pintar pian, ulun pintar juga, hendak mencari bini 2. Kenapa kita, makanya kita alhamdulillah hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ini utak kita ini diarahkan Tuhan kepada ketujuh lawan nang bebacaan nang kayak ini, baca tahlil mau, baca lawatan mau, ya kah? Apa lagi tuh baca Quran mau, berkumpulan kayak ini mau, membaca maut Nabi mau, bermakanan mau, kawin mau juga, alhamdulillah. Kada kegampangan mau nih, kada gampangan hidup yang meninggal tuh hidup, rohnya dikubur. Kenapa? Karena orang tua terbagi kepada 3, abah terbagi kepada 3. Pertama abah nang melahirkan, udah mama nang melahirkan, bujur ya abah melahirkan, tapi nang menitipakan nang kelahiran itu bapak. Kan bapak nama masuk kan, mama nama mengandung, iya kan? Mama ini mengandung, menampung banyu dari abah. Makanya abah ini kan behimasin masuk kan itu. Ini asli kisahnya. Mau orang apa Ceroboh aja. Nah, ini kan di Ceroboh memang kayak itu. Fakta, realita. Hah? Bukan hoak ini bujur. Muhaulun nih kenapa? Gara-gara abah bare yang jadi orang timbul nih. Coba berdiaman kayak itu doang aja. Situ abah pipa, situ mama, sini abah berdiaman. Ini ada harapan. Mesti ada usaha ikhtiar. Nah, ayo. Kemana aku kemana, ya kan? Bujur kada membawa itu abah. Yang kedua abah yang mana lagi? Mertua. Mintuha itu termasuk abah juga. Makanya kada batal wudhu walaupun pada takdir anak berceraian, tetap mintuha. Kada ada istilah bakas mintu. Makanya kalau anak itu meninggal, mamanya mintuha masih cantik, kada boleh dikawini. Meninggal bininya, mamanya masih cantik, mintuha cantik masih, mamanya belum disikatnya, kada boleh. Itu hukum mama. Kada batal wudhu, wajib jadi taati selama ia menyuruh nang kebaikan. Nah, nang ketiga siapa? Bapakmu, orang tuamu, paguruan nang rohani yang mendidik kita
sampai ke hadrat Sayyidina Muhammad. Nang keempat, ketiga ada ujar guru lagi 5. Yang keempat adalah Sayyidina Adam, abah kita juga, Abul Bashar, bapak kita Adam. Jadi kita ini bebuhan juriat Nabi barataan, juriat Nabi Adam. Ya iyalah. Nah, nang kalima bapak nang paling besar siapa? Abul Akbar, Habibuna Muhammad. Kalau lawan Nabi, kalau lawan abah mama kita taat, kalau lawan abah kita berbakti berbuat baik, kada pernah lupa lawan abah lawan mama, karena kita hidup dengan sebab mama bapak kita. Apalagi lawan Sayyiduna Muhammad. Nah, ini yang setiap detik dan saat. Makanya begitu hendak bamaulidan, hendak bahaulan, baca maulid dulu. Hendak bakawinan, baca maulid dulu, ya kah? Hendak batasmihan, baca maulid dulu. Apa aja? Kenapa di situ salawat? Orang yang selalu membesarkan Nabi, berarti di hati itu ada hakikat salawat di hatinya. Kada gampangan. Hidung gatal boleh. Udah orang bahari, bilanya hidung digatal, ada di ganang janda ya. Apa arti janda? Jantung di dalam dada. Wah, kayak itu. Nah itu boy. Jadi kita nih termasuk orang mensyukuri kuitan, termasuk mensyukuri Nabi Muhammad. Karena Nabi ketujuh lawan orang nang mencintai orang tua. Bahkan di dalam diri orang tua tuh mengalir nur Muhammad. Karena gerak dan diam itu berkat nur tuh. Makanya orang bahari bola anak loh. Kadang gampangan kan bisa ada 2 kalimat dulu. Ujian lagi asyhadu an la ilaha illallah, ujian bini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hati pulang mudahan berkat Nabi jadi orang soleh. Main akannya lagi. Ini berkat, ya kalah bet. Ini berkat. Orang bahari itu kayak itu aja, tapi jadi kan. Kenapa? Karena kada pernah memisahi hakikat berkat alam semesta ini. Kenapa kamu taatan orang tua? Karena aku menurut Nabi. Kenapa kamu jadi beribadah? Menurut Nabi. Kenapa kamu jadi kebaikan-kebaikan? Menurut Nabi. Makanya apa kamu jadi mengumpulkan? Karena keingatan lawan Nabi. Maka ketika orang berbakti kepada orang tua, berarti orang itu memakai sifat kebaikan Rasulullah. Karena Rasul itu paling bakti kepada orang tua. Ayo, orang berbuat baik itu kada ada lain kecuali membawa sifat Habibuna Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Seseorang yang termulia-mulia berakhlak baik, para aulia, para siapapun orang-orang soleh, termasuk abah kita, berbuat baik itu yang soleh, abah kita, mama kita, keluarga kita. Tidak lain, ia tidak berbuat kebaikan yang baik kecuali kebaikan itu bersumber daripada wujud kekasih Allah yang bernama Muhammad. Nah itu yang jadi luar biasa. Nang jadi kita disuruh tuh, coba orang bahawal nih, semuaan duit keluar, pemurah bujur kada, mengumpulkan orang kada kegampangan, bacaan pulang nang tadinya koler berucap minimal Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada bunyi sekali aja kita kalau baca Quran, untung-untungnya sudah. Kenapa kata gampangan? Quran ini berat, tapi kalau kita kawa mau ucap yang berat itu maka nur sebijian. Orang-orangnya aja yang kawa. Kenapa jadi kawa? Karena ada nur Rasulullah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada alam ini karena yang dilihat Tuhan di alam itu adalah nur kekasihnya, berkat kekasihnya. Ini kita ini melihat deh. Kan kita melihat kalau Beb melihat kan, melihat ini kan bangsa Tuhan melihat di mata kita. Bah, ngalih mata kita ini melihat nah. Apalagi yang kayak itu. Baginya ngalih. Tapi kenapa jadi bisa melihat mata kita? Karena Tuhan memandang di mata kita ini ada nur kekasihnya. Iya Beb. Ini keberkahan. Makanya marhaban ya nur aini, marhaban jadal usaini. Ketika kita mendengar orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita diperintahkan disarankan membaca itulah. Nah, membaca apa? Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah. Kemudian dikucup, dianwakan ke mata. Bukan ditunjul di mata tapi nah. Kenapa? Supaya nur nang di mata itu lah binandu. Lawan apa binandu? Lawan orang nang nampak di mata itu. Siapa yang menciptakan cahaya di mata kita? Allah Ta'ala. Nah, supaya kita melihati bahwa saya bisa melihat ini karena berkat nurnya Nabi kita Muhammad. Makanya untung benar kita ini bisi Nabi, gembira terus sampai ke Nabi. Dan ini pas juga ini bulan salawat juga nih pian, bulan Sa'ban, bulan sholat. Mesti kita kupas masalah salawat ini, kita himungi, kita gembirai. Sebuting aja berselawat kita, Tuhan balas 10. Coba pikirkan. Dan orang yang berselawat walaupun riya tetap diterima oleh Allah. Syekh Maliki ditanya, apa ujar? Wahai Syekh, apa pekerjaan Tuhan sekarang? Maka dijawab oleh orang aulia, pekerjaan Allah sekarang, dulu, sekarang, dan akan datang tidak pernah putus adalah yusolli ala Muhammad. Terus-terusan bersalawat lawan kekasih sidin Sayyidina Muhammad. Andai kata kita sealaman ini kada bersalawat lawan Nabi, kada rugi Nabi, kada rugi, kada merugikan Nabi, karena sudah Allah yang bersalawat. Cuma kalau kita bersalawat, gasan siapa? Gasan kita juga keberkahan tuh. Nabi itu ibarat model yang kayak senter, lampu cermin. Nabi itu cermin. Kalau kita menyenter di cermin, pancaran cermin itu, senter itu kemana pancarannya? Tak bulik ke kita. Kemudian kayak banyu diisi dengan air. Banyu diisi air kayak apa? Banyu kolam atau drum. Banyu diisi air kayak apa? Udah bingung juga. Kolam diisi apa, kata drum diisi banyu. Kalau sudah drum itu penuh, kalau bahasa betul di sini penuh itu apa? Hah? Hibak ya sama aja. Kalau banyu itu hibak, drum itu hibak, kalau kita tambahi bertambahlah limpas. Ujar bahasa Australia talimpuar. Hibak Mas Bangga, ibak talimpuar. Nah, limpahannya itu, limpasannya itu takana wadah kita. Semakin banyak orang membaca salawat, semakin banyak rahmat yang mengalir ke dirinya. Kemudian kita dialirkan Tuhan pulang sampai kepada yang meninggal dalam kubur. Makanya kita meninggal di dalam kubur kemana-mana kada mengharap napa-napa, nang diharap rahmat Allah Ta'ala. Mengharap rahmat guru mun mengharap selamat berataan ini tanpa rahmat, bilang ke yang selamatnya saya kung aja yang selamat pasti Sayyidina Muhammad. Mun kayak kita nih ini anak selamat, dosa kebanyakan ulun nih, dosa banyak benar. Mudahan ulun diampuni Tuhan dosa ulun berkat pian berataan ini. Pian sama aja bang juga. Kita ini sama berataan, cuma banyak ulun. Mudahan diampuni Tuhan melalui dosa kita berataan. Mun mengharap amal, ya Allah,
Kada ada kisah bilang dosa aja pian. Nah tangan nah bilang dosa aja balasaannya. Mbah nu kita apa ke tangannya? Mengucik burit ayam lah macam-macam. Burit sapi lah diucik macam-macam. Ayo no dicium. Dosa diakui jadi tuh. Cuma jangan berpadah. Kalau begawi yang kada bagus jangan dihabarakan ke orang. Berdiam-diam aja, minta ampun bersunyian aja. Jangan himong dosa karena mam tadi aku aja mengucik burit anak jangan dikisahkan itu. Jangan berderai aja. Ya kah? Kita ini cuma untung ada rahmat. Untung ada rahmat. Dengan berkat rahmat Allah, nah kita masuk surga. Ya Tuhan dengan berkat rahmat, ikam ku ampuni ya Tuhan. Nah itu. Ya kalau rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Tuhan. Rahmat itu kasih sayang Tuhan. Rahmat Tuhan, rahmat itu kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Tuhan itu ngarannya rahmat. Ternyata rahmat itu ada besi ain. Berisi bukuannya, berisi zatnya, zat rahmah, ain rahmat. Siapa? Sayyiduna Muhammad. Jadi kita mesti berparak lawan Nabi. Nang berdosa berparak lawan Nabi, ya kah? Berparak lawan Nabi. Nah hendak mati berparak lawan Nabi. Nah hendak sembahyang menghadap Allah liwat Nabi. Ya kalau beb, apa aja liwat Nabi Muhammad. Jangan dipisahi Rasulullah. Hai diriku, jangan dipisahi Nabi Muhammad. Jangan dipisahi Rasulullah. Karena itu nang senantiasa menghubungkan kita dengan Allah. Kada gagampangan. Kada kawa. Mung kada nang itu nang kaya apa habar. Kada pinando kita ini tahu di Tuhan karena Nabi. Kita ini mawjud di dunia karena Nabi. Kita ini tahu di hal haram karena Nabi. Ayo. Laulaka ya Tuhan ya Muhammad lama khalaqtul ablaq. Mun kada engkau aku kada membikin alam semesta. Jadi khalaqtul asya ali ajlik wa khalaqtuka li ajlik. Kuciptakan asya alam semesta karenamu dan engkau kuciptakan kata Allah. Aku ya Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Di mana nama Nabi disebut, di situ nama Tuhan juga. Makanya Jibril kadawani mau umpat campuri masalah Nabi Muhammad. Nabi itu Jibril itu datang diciptakan Tuhan hanya semata-mata berkhidam melayani Nabi Muhammad. Ketika Nabi sampai ke Sidratil Muntaha dengan Jibril, Jibril pun tak tahan di situ. Kadawani naik. Kenapa kan naik? Karena Jibril tahu nang naik ke hadrat Tuhan lain makomku hanya satu, aku hanya satu makom nang boleh berjumpa dengan Allah tanpa hijab, wujud Nabi Muhammad. Jibril kalau naik pada nih Jibril kalau naik tahu kalau kisahnya bahari pian umpat kada bahari pian mengawal juga kalau bahari cuma di sini Jibril kalau naik apalagi nak kayak ulun nenek ujian Nabi Jibril. Masa kita bakawal matan di dunia ikam pisahi aku di sini kayak apa nih kisahnya? Kawali pengaku masa orang bakal kawalan bisa pisah di sini. Ujian Nabi ujian Jibril ya Rasulullah amun ulun naik tabakar ulun lain wadah ulun wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Ini wadah pian lain wadah ulun ingin sini aja. Bila ulun sampai naik ulun tabakar jadi ulun kadewani sudah pian aja naik. Ujian Nabi ayo dia Jibril menunggu Nabi di situ. Naik Jibril bertahan di situ. Tahan di situ. Jibril mencari wadain aja. Imbah itu naik sampai
Sampai di situ. Sampai di sini. Untung Jibril lain manusia. Jibril kada bernafsu, bakal aja. Banyak kan Jibril bernafsu kayak kita, banyak makan wadah lah. Jibril sampai di situ ya Nabi. Nah ini kan merangkap Isra Mi'raj juga lah. Karena Bapak jualnya Mi'raj itu kan dikisahkan bagus tuh supaya pinando keagungan Nabi Muhammad. Kan Allah Ta'ala ini kan Isra Mi'rajkan Nabi ini supaya memberitahu kepada kita ini aja Tuhan makhluk yang paling ku sayang, ini yang paling abdal, ini orangnya mintu maksudnya promosi Tuhan dengan kita iklan pemberitahuan. You understand? I understand. No problem. No and you and the sleeping of the no smoking. Bingung artinya pian, ulunnya bingung tuh no. I am going di platter. I am going di platter. Artinya aku ayam guringan di pelataran. Nah kadang aleh. Thank you Jibril. Nah. Hai bujur. Ujian Nabi, uji Jibril, ayo pian seorang aja naik. Kedua Jibril tuh kedua ini memandang Nabi tunduk aja. Kayak apa anak memandang? Nur Jibril aja dari situ. Nur Jibril aja gue ini daripada Nur Rasulullah. Nang kayak apa? Anak buah anak memandang bos. Nggak kau apa? Nah bertunduk kedua ini. Naik kan? Berapa jam Nabi naik? Naik tuh kayak itu. Masa berdiam? Ada mungkin. Kan supaya jangan mengantuk mata, soalnya kasihan aja ada yang ikut nyamuk tuh, nyamuk aja. Di situ ada yang bengok tuh, begeng. Rasakan aja. Kita pada hakikatnya duduk malam ini di hadrat Muhammad, duduk di hadrat Rasulullah. Karena kita gawian kita malam ini gawian menyenangkan Nabi. Kenapa? Karena mengingati orang tua, mengingati orang Muslim. Ini kan saudara kita juga, ya kah? Saudara kita. Naik Nabi. Jibril ngumpet lagi. Jibril dan situ aja, Sidratil Muntaha. Malaikat habis kena umpatan. Jibril, Mikael, Israfil nang seberataan kena umpat. Nabi-nabi yang tinggal itu berataan. Seluruh alam semesta tinggal. Nabi Rasulullah aja nang kau berhadapan lawan Tuhan. Tashhadu fi hadzatul idzat. Ayo. Kenapa Nabi jadi kabar naik? Karena surat Tuhan habis-habisan. Mulai awal kejadian Nabi nurnya sampai akhir, sampai seterusnya. Tajalli Tuhan kada beampihan lawan Nabi Muhammad. Wa tajalliyatin aliyat fi hadratin bahirat tashhadu fi hadzatul idzat. Itu Nabi kita, imung kita. Naik Nabi kita. Berhadapan lawan Tuhan. Berhadapan itu jangan diartikan makanya kita yang ulun di sini pian di situ kada kayak itu kada. Berhadapan itu hadir Tuhan di hadrat Muhammad, Nabi Muhammad. Han aku yang ngesaknya ngalih bana kada empat pang jadi kada tahu kita ya. Bujurlah. Jakanya umpat kun kisahkan, ulun kada umpat, ulun kada jangankan umpat udut aja di besi ulun nenek. Hanya raja perasaan besi udut, perasaan juga padahal perasaan nang tak salah. Udut. Tampar nih. Hah? Kan disarik? Siapa yang disarik ke? Mun seberasaan ini tambah lagi. Yang berapa dah? 11 dah. Sedangkah? Lanjutkan. Wah, ulun lanjut teman tadi sudah.
mulai bentar lanjut aja Bian. Pada nih Bian lanjut ya kah? Lanjut usia lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan gampang kan? Naik Nabi turun. Turun membawa sembahyang. Nabi turun membawa sembahyang. Nabi turun membawa sembahyang. Artinya kita disuruh sembahyang. Jakanya Nabi itu kan dia turun, kan dia sembahyangan kita. Nabi turun membawa sembahyang. Gasan apa sembahyang? Supaya kau melihati. Nah, di sembahyang itu gambar. Di situ ada film perjumpaan Allah dan Rasulullah. Makanya as-salatu mi'rajul mukminin. Kita kan kawa ke langit di sembahyang itu. Allahu Akbar, mi'raj sudah. Siapa nang begawi? Nang menggawi Allah, nang digawikan itu berkatan yang itu. Makanya dua kalimat syahadat, la illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya kah? Jangan dimainkan itu nah. Itu munjul ngarannya. Nah, boleh aja sesekali memainkan tuh mau nongkrong kayak ini nggak munjul. Kalau benar, nah, mau kerojot, kisah kerojot tadi. Amun dipikirakan Bian, orang mau unjun tuh nah. Nih, nang kayak bapak pembakal nih nah. Pian ketujuh munjun lah. Siapa nang ketujuh munjun sini? Nih, pak polisi ketujuh munjun kalau. Munjun anom ya. Mau unjun itu, amun hendak nyaman itu kadu semunjun kan. Mun duit ada, nukar ke warung. Hendak iwak apa di warung? Di sini udang iwak le. Hendak iwak tungkul, hendak iwak patin, hendak iwak apalagi jelawat, hendak iwak terapu, hendak iwak paus, iwak apalagi iwak hiu. Silahkan aja. Tinggal amun duitnya ada nukar. Tapi sidin sugih, duitnya banyak, tapi sidin mau unjun. Ditakuni, kenapa pengen jadi mau unjun? Padahal duit banyak, ugasin. Aku bukan masalah duit banyak itu menukar kawai. Hendak seton kawan nukar duit banyak. Nang ku cari itu nang kada dijual tuh kerojotnya. Paham lah kerojot pian? Nang mau unjun tuh nang kada dijual tuh kerojotnya itu nang menyisit mau kerojotnya itu nang larang. Orang mencari kerojotnya. Nah, kalau kita lawan Nabi, kita musahadah ma'rifat kepada Allah, sedangkan kita kada meriwati maunjun, kada dapat maunjun kerojot Tuhan liwat Nabi Muhammad. Nang kita bersalawat, berzikir, mumpati Nabi sebentar. Nah itu apa artinya? Itu karena mencari kerojotnya Allah Ta'ala. Sir Tuhan itu ada di ujud Nabi Muhammad. Makanya ada hadis al-insanu sirri wa ana sirruhu. Ini pentingnya kita bernabi Nabi Muhammad. Nah sudah kena pelang sambungannya. Kepanasan umpas pusingnya anu mau dipanas sedikit nih. Ulun yakin aja bebuhan sini kuat sirnya pian. Apalagi buan sini sirnya banyak banget. Sir janda ngarannya. Hati kita hibur guru anu para hadis suka buah, hati kita hibur dengan Nabi Muhammad. Jangan dipisahin Nabi Muhammad karena itu banyak itu di situ mengandung rahasia Tuhan seluruhnya. Tidak ada rahasia Tuhan yang tertutupi di wujud Nabi Muhammad. Makanya kalau kita lawan Nabi ini itu mengisahkan Nabi mungkin kita mengisahkan non dohirnya aja masih belum apa-apaan. Bisa aja orang tuh mengatakan Nabi sama kayak kita karena kita tahu hakikat Muhammad tuh.
Tapi kalau kita dibukakan hijab, Nabi Muhammad itu zahiran wa batinan, zahir Nabi Muhammad dan batin Nabi Muhammad. Kada kawal lagi kita manakan orang tuh sama kayak kita. Pasti kita sami'na wa ata'na. Nah, tunduk. Apa ujar Nabi yang lain? Marhaban bi ibni Saleh. Marhaban bi ibni Saleh. Marhaban bi abi Ma'naya. Marhaban bi ibni Saleh wa abi Ma'naya. Itu bukan nabi-nabi memuji Rasulullah. Kenapa? Tahu hakikat Muhammad. Jibril aja mau operasi itu memang secara zahir mengajari kita. Hakikatnya Jibril mau operasi mengetahui apa sih nang di dalam wujud Nabi Muhammad itu, mempelajari tentang hakikat nang ada di dalam wujud Nabi kita Muhammad. Karena yang itu nang selalu berhubungan dua Allah. Mungkin lewat Nabi kada kalah berhubungan. Ini nak ulun lompin lebih kumpul sih karena berkat Nabi pian. Ada yang 1 tahun menunggu hanya ada ke sini. Ada yang 2 tahun di mana-mana. Belum sampai saatnya ketika Rasulullah sudah mengandaki masing-masing, terhubunglah kita berkat Nabi Muhammad. Ini bagus. Apalagi lawan Tuhan. Habis-habisan Tuhan menyampaikan kitanya. Nabi ini habis-habisan menyampaikan kita lawan Tuhan. Tinggal kita jadi berhikmat kayak apa bersalawat. Salawat sembahyang itu membangkitkan signal, menghidupkan sinyal dalam hati, signal supaya terhubung lawan Nabi. Bila terhubung lawan Nabi, terhubung dua Allah. Hanita. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Ini belum puasa parak sudah. Kita puasa menyambung signal lawan Nabi. Puasa kita berzakat, kita berhaji, kita bergawi ibadah kita. Nah, ini ada nyata ini nyata. Ini dari Nabi nyata. Nah, ya, kalau ada sumur di ladang, mari kita mencari sumur di rumah masing-masing. Mau sudah ada Nabi Muhammad, kenapa mencari yang lain lagi? Di situ wadah kejahiran Tuhan, kejahiran zat Tuhan, sifat Tuhan, af'al Tuhan, asma Tuhan berjahir nampak di wujud Nabi kita Muhammad. Kan kurang apa lagi jelasnya nih. Tapi Nabi juga Tuhan juga, cuma kejahirannya di situ. Sebagaimana kopiah, kejahiran kain. Nah, kopiah. Ini kopiah ini sambatannya, hakikatnya kain. Iyalah. Ini kain kan lain nih. Kainnya kopiah. Buju-buju, kainnya kopiah. Kainnya kopiah. Kopiah, lain kain lah. Nah, ini ngarannya kainnya kopiah. Nah, baju kok kain nih. Baju ini kejahiran kain. Jangan disambat orang banyak nih. Ini kain, lopot. Ini baju, tapi hakikatnya, nah hakikat jangan diungkai. Betul maksudnya, hakikat jangan diungkai. Karena ma'rifat kita kenal sebelah, karena itu ada al-ma'rifatu fil qalbi, al-qalbu halul ma'rifah. Hati itu ada mengandak pengenalan sebenar-benarnya. Nah, itu. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah berdapat lagi. Mudahan kita senang di dunia sampai ke akhirat berjumpa dengan Nabi. Mudahan kita gembira dua Nabi dunia sampai ke akhir kita bergembira dijemput, disebut, diparaki oleh Nabi. Mudahan kita dalam kubur begitu ditanya mungkar nakir, Nabi yang menolong kita. Jangan kita yang menjawab, mudah-mudahan Nabi yang menolong. Maka Nabi menjawabkan malaikat duanya lagi sudah. Keduanya lagi. Polisi, lawan kepalanya ini lah. Jangan karena kepalanya bini aja keduanya kita ini. Ya Allah Pak, dia jagoan kayak apa manusia tuh belum bini nggak takutan di ada wadah kita lah orang bertato mata jagoan tampar tindak imbalan bininya nah ada juga kayak itu. Ya kalau ada juga. Itu Nabi kita. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa berjumpa lawan Nabi. Niatakan sekarang ulun numpian kita banget, ya Allah jumpakan kami lawan Rasulullah walau biru ya sekalipun di mimpi, walau inda sakaratil maut, walau hendak sakaratil melihat Nabi. Alhamdulillah bila sudah melihat apa ya, laitahu khassani biru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa. Orang bila sudah melihat Nabi hilang kepayahan dunian wa nanti guru kumpul. Orang asik ke Nabi gembira terus.
kuburnya gembira tuh diziarahi orang. Sidin. Kenapa? Karena asik lawan Nabi Muhammad. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan. Karena hari-hari mengganang wujudnya Nabi. Nih buan Habib itu, Habib Thohir ini bahaya ya. Kurus, balik ada kayak ini dong lama kurus. Kenapa? Bersalawat kuat lawan Nabi. Ini bahari kurus juga nih guru nih nah. Wah ini jadi lamak, kenapa jadi lamak jadi kurus bahari? Kenapa jadi kurus bahari? Anak begini kita kawak ya Pak. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan. Karena hari-hari bersalawat. Banyak bersalawat kepada Nabi. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan. Karena takutan disaiki bini kawin lagi. Buah delima, buah kedondong. Buah durian, buah tiwadak. Buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Nangka Belanda, nangka Jerman, nangka Australia, nangka Amerika. Nangka yang paling nyaman adalah nangka apa? Nangka jong. Bigi durian, bigi tiwadak, bigi rambutan, bigi asam, bigi langsat, bigi salak, bigi durian nang paling karas. Ya lah. Bigi apa nang paling nyaring bunyinya? Bigi lato-lato. Bebunyi. Ulun di rumah haharatan megawil bini ulun pian malam-malam sekalinya anak main sama bunyinya bayangkan pian jam langkaina bawa serius guringan pian mesti lucuan, belucuan tuh rame supaya menghilangkan daripada nang pian mengantuk. Bila pian mengantuk, bawa belucuan, ketawa, masuk pulang Sayyidina Muhammad. Hendak memberi peringatan, hendak memberi supaya senang, gembirakan dulu. Bini tuh merangut, bini perangutan, penarikan dua laki. Dibuka caranya, barang telanjang kada mau kabine sebenarnya mau ketawa atau diunjuki duit nah ketawanya bila sudah mau ketawa hejar selamat lam bila mau ketawa tuh buka tinggal kawakah kawa aja nyanyi kawa itu tujuan orang yang lucu-lucuan tuh bukan berarti lucunya itu nang tujuan pertama bukan beramian berlucuan itu bukan itu sekadar membuka wawasan utak nang tadi kada mau ketawa jadi ketawa begitu dia gembira ketawa masuk akan kisah Sayyidina Muhammad maka bila orang gembira nyaman di kisahnya bujur kada mun orang gembira tuh ketawa senyum nyaman di kisahnya mau orang perangutan bian karena kalau di kisahnya ngalih kita orang penyinggungan perangutan ngalih pada urusannya bisi bini tuh bila perangutan penyarikan aduh ngalih mana kita aduh paksa dikucek behimat supaya ano wah gitu itu gini sawat dikucek dua kada mau bah diludah itu kan raminya kita lah mudahan kita selamat bertanya terima kasih Jibril mangga apa dah hendak ampi salah-salah juga nih kada ampi mangga thank you very much terima kasih banyak itu jadi sampaikan mudahan kita selamat berada pun maaf ulun tujuan menghibur aja menghibur umat Nabi Muhammad ulun ini kada berceramah sebetulnya berkesahan aja
Mau orang berceramah tuh kan serius, kada boleh ketawa tuh. Ceramah kayak bang ceramah tuh kan kada boleh nang pindah serius, kada boleh pindah serius, kada boleh pindah nang bergayaan tuh. Nya ceramah. Amun ini bapak kayak saja. Anggap aja lah pian penghibur kada bapak. Nah, itu aja jadi ulun ini kada berceramah kada ulun jangankan pian ulun menasihati diri ulun ini gini bilang kada sempurna bener pian. Apalagi anak baik. Cuma ini kena penitia mempercayakan mengundang mudah-mudahan untuk di sini dosa ulun habis sama ini Tuhan bisa itu aja masalahnya urusan berilmu memakai taharpian kalau pada ulun ini tokoh-tokohnya masa kali jadi ulun pakai saja mau ulun kada kesini kada pakai saja ke penitia makanya ulun ini kada perlu jadi pada amplop ulun ikhlas ulun pakai saja isinya aja yang penting itu iya kalau beb hah? Well? itu berkisahkan mudah-mudahan nang kisah nang sedikit ada masuk ini kan disuruh jadi menyampaikan seberataan karena balighu anni walau nang kisah tuh biasa sebutin orang dakwah tuh pian kada mesti orang banyak kayaknya pertigaan yang dakwah sembahyang lah supaya Nabi sayang dakwah juga ngarannya bibinian pulang pian mau di Madura supaya pilih singin Nabi kan bagus itu dakwah juga ngarannya kada mesti pan kumpulakan dulu beribu hanya berceramah kada kadang-kadang mungkin ada orang bang seorang mengisah diriku jangan ikam lupa dengan Nabi Muhammad diri di pandiri tutup kamar kunci sorangan pandiri marahi diri sendiri kenapa ikam lupa dengan Nabi mungkin Nabi kada ikam tuh kan ada berkat Nur Muhammad di situ salawat banyak ki hon ka itu memandiri diri batu bini pun mandiri bermaju kada wah ujar bini kada mau kada usaha kan naik sabar itu masih banyak jalan menuju Roma wa ma Romaita id Romaita walakin Allah Roma terima kasih banyak itu saya sampaikan sebelumnya hanya sebagai kisah lagi nih cuma kena aja pulang amun habiskan kan diundang sidin lagi kena mungkin kena pulang lah bacicil aja kita mainnya bacicil aja mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah walhasil hidup kita ini dunia wal akhirah kita ini sudah diliputi rahmat diliputi berkat Nabi Muhammad itu aja yang kita berkhidmat kita perhatikan supaya itu sebagai menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nah bergerak di berkat semua berkat nur sebarat lain kita ini berkat sidin nah itu aja wallahu alam bisawab minta halal minta ridha akhirul kalam iwak julung-julung dibuat dalam peti kalau hendak minta tolong bertawassul lawan Nabi iwak julung-julung tahu iwak julung-julung nah itu thank you very much terima kasih banyak itu bahasa Inggris thank you very much you study of the new and the thank you very much artinya iwak pepuyu mati lamas iwak pepuyu mati lamas tuh kan bingung juga kita bipe iwak pepuyu bisa mati lamas tuh kayak apa mun manusia bisa mati lamas itu wajar ini iwak di dalam banyu bisa mati lamas hidup di banyu lahir di banyu kawin di banyu behera di banyu makan di banyu behinak di banyu pakai insang tapi kenapa jadi bisa mati lamas maka ada pertanyaan iwak apa nang kada bisa berenang atau berkunyung ayo iwak apa nang kada bisa berkunyung tahu lah siapa ngarannya kada ingat Syawal Dzulqaidah mencari kawal yang berfaedah Syawal Dzulqaidah mencari kawal ternyata kawal yang berfaedah wah jadi tahu lekam iwak apa nang kali sebut kunyung Syawal tahu lah nah iwak nang kali sebut kunyung apa nah iwak nang kali bisa berkunyung itu iwak bungol nyata di banyu kenapa kasih berkunyung berarti bungol benar artinya kayak ini nah jangan dianggap bah berkuyu bergayaan ada maksudnya kita ini kan hidup ini di dalam rahmat bergerak dengan rahmat melihat dengan rahmat berbicara dengan rahmat Allah yang memperbuat kayak itu rahmat itu yaitu Sayyidina Muhammad hidup dengan Nabi Muhammad berjalan dengan Nabi Muhammad rahmat nah karena pinandu lawan yang itu sampai kan ingat lawan Nabi iya tadi itu mati ngarannya kada bisa
Nah makanya oleh karena itu ulang nang kedepinan dulu Nabi sama hukumnya thank you premas iwak papuyo mati. Tapi orang yakin di sini berataan seberataan ini nah di Kalimantan Selatan, di Kalimantan berataan percaya orangnya ahli berataan lawan mencintai Rasulullah dan keluarga dan orang soleh. Nah itu aja Allah bisa pinta hal minta akhir kalam ampun maaf berataan doakan mungkin isuk bisukan bulik mungkin samarinda doakan selamat nggih dan mudahan sehat terus dan sekali lagi berdoa minta doa kalampian mudahan orang ini bisa babini dua amin ya rabbal. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tawwab tub alaina ya Tawwab